teknologi yang relevan tentang kehidupan kita. Saya Nisa Nur Aja tentunya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua narasumber yang keren-keren. Di sebelah kanan saya ada Tesri Rohmawati dari Kesehatan Masyarakat, dan di sebelah kiri saya ada Iki dari Farmasi. Nah, topik yang akan kita bawakan pada siang kali ini adalah mengenai apakah obat bioteknologi ini tuh terlalu mahal untuk masyarakat kita. Namun, sebelum kita diskusi lebih lanjut, lebih dalam lagi, mungkin buat Aris gini, bisa dijelaskan secara singkat apa sih obat dari bioteknologi itu? Nah, pasti jadi obat bioteknologi ini atau biofarmaceutika adalah obat-obatan yang diproduksi menggunakan organisme hidup seperti sel bakteri atau algi yang direkayasa secara genetis. Nah, contohnya yang familiar ini adalah insulin untuk diabetes, vaksin COVID-19 mRNA, dan obat kanker seperti antibodi monoklonal. Berbeda dengan obat kimia sintetis. Nah, obat ini lebih kompleks dan menyerupai senyawa yang ada di tubuh kita. Benar sekali, dan karena kompleksitasnya itulah harganya bisa sangat fantastis. Terapi gen untuk penyakit mata saja bisa mencapai miliaran rupiah per pasien. Ini yang jadi pangkal permasalahan kita hari ini. Wah, angka yang luar biasa ya. Jadi harganya bisa semahal itu ya, Rizky? Nah, jadi ada beberapa alasan utama. Nah, untuk yang pertama ini biaya penelitian dan pengembangannya yang sangat tinggi. Nah, bisa mencapai triliunan rupiah dan memakan waktu 10 sampai 15 tahun ya. Nah, untuk yang kedua ini proses produksinya rumit. Jadi mereka harus menjaga sel-sel hidup itu tetap steril dan konsisten. Butuh fasilitas clean room yang mahal. Nah, untuk yang ketiga ini regulasi dari BPOM dan FDA sangat ketat untuk menjamin keamanan dan khasiatnya. Nah, semua biaya ini akhirnya dibebankan pada harga jual. Jadi memang ada alasan ilmiah dan bisnis di balik harganya ya. Tapi Tesri, bagaimana sih dampaknya bagi masyarakat itu teh? Disinilah masalah keadilan muncul. Dengan harga yang sangat tinggi, obat-obatan penyelamat nyawa ini sangat seringkali tidak terjangkau oleh sistem asuransi kesehatan nasional seperti BPJS. Akibatnya terjadi kesenjangan akses. Pasien dengan kemampuan ekonomi tinggi bisa mendapat terapi terbaik, sedangkan pasien lain harus berjuang atau bahkan menyerah. WHO sendiri menyoroti bahwa keterjangkauan obat esensial adalah tantangan global. Nah, lalu ada gak sih solusi untuk masalah ini? Apakah kita harus mengorbankan inovasi untuk keterjangkauan? Nah, jadi tidak harus dikorbankan. Nah, salah satu solusi masa depan adalah dengan mengembangkan biosimilar seperti obat generik untuk obat kimia. Biosimilar ini harganya biosimilar ini adalah versi yang hampir mirip dengan obat biotek asli setelah patennya habis. Nah, harganya ini bisa 20-30% lebih murah berdasarkan tinjauan dalam jurnal Pharmaceutical Sciences. Biosimilar ini berpotensi besar meningkatkan kompetisi dan menurunkan harga. Tantangannya ini yaitu mengembangkan biosimilar ini juga tidak mudah dan tetap butuh regulasi yang sangat ketat. Saya sangat setuju, tapi selain itu, peran pemerintah sangat penting. Kebijakan seperti negosiasi harganya agresif, transfer teknologi, dan insentif untuk produksi dalam negeri harus didorong. Kita tidak bisa hanya menjadi konsumen. Kita harus mulai membangun kemandirian di bidang ini agar harganya lebih terkontrol. Oke, jadi kesimpulannya nih menurut AA dan itu seperti apa sih? Nah, menurut kesimpulan dari saya ini yaitu obat biotek ini adalah terobosan medis yang sangat penting ya. Jadi mahalnya harga memang mencerminkan kompleksitas dan resikonya ya. Namun kita punya peluang melalui biosimilar dan penguatan
penguatan regulasi untuk membuatnya lebih terjangkau ke depannya. Bagi saya, obat biotek memang terlalu mahal untuk sebagian besar masyarakat kita saat ini. Inovasi tidak ada artinya jika tidak dapat diakses oleh mereka yang membutuhkan. Kolaborasi antara industri, pemerintah, dan peneliti adalah kunci untuk mendongkrak tantangan harga ini. Oke, jadi intinya mah kita tuh butuh keseimbangan ya. Di satu sisi kita mendukung inovasi untuk masa depan pengobatan yang lebih baik, tapi di sisi lain tuh kita harus memastikan bahwa inovasi tersebut itu dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, mungkin cukup sekian Biotalk kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kita dan umumnya untuk masyarakat yang luas. Dan sampai jumpa kembali di Biotalk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.